darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. What? And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, if He raised you up, never stop to the King. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Ini pun hari ini bukan kebetulan. Sekarang kami buka hati kami, sediakan semua keberadaan kami. Kami mau fokus dengarkan apa pesan Tuhan secara pribadi buat kami. Karena kami tahu pada malam hari ini ada kekuatan, ada jawaban yang akan kami terima. Urapi hamba-Mu, dan biarlah semua inspirasi dan pewahyuan datang dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan, amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Wow.
Oh, senang juga ketemu dengan Pak Kris, Ibu Mona, teman baru saya, saudara. Baru kenalan tadi waktu Pastor Timmy suruh kita ucapkan kata-kata iman. Hari ini saya ingin bicara tentang tema yang diberikan, yang saudara pelajari sepanjang bulan ini, yaitu tentang faith, tentang iman. Dan saya mau sharing satu tema, yaitu iman yang mendatangkan mujizat. Berapa banyak saudara percaya bahwa imanmu bisa mendatangkan mujizat dalam hidup saudara? Amin. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. Saya ajak kita membaca ayat ini dengan suara yang keras. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Alkitab kasih tahu sama kita bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan ini diperuntukkan untuk semua yang lahir dari Allah. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah semua orang yang lahir dari Allah. Semua yang sudah lahir baru, semua yang menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam hidupmu dan Juru Selamat dalam hidupmu, itu adalah yang dimaksud orang-orang yang lahir dari Allah. Dan saya ingin katakan kepada saudara, semua saudara di sini yang percaya kepada Yesus, semua lahir dari Allah. Dan Alkitab berkata bahwa kita sebetulnya tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Karena ayat ini bilang semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya saudara dan saya sebetulnya dunia tidak bisa mengalahkan kita. Kenapa dunia nggak bisa mengalahkan kita? Karena Tuhan udah taruh satu kekuatan yang luar biasa untuk kita mengalahkan dunia. Dan itu namanya adalah iman. Iman kita akan mengalahkan dunia. Iman kita akan mengalahkan problem kita. Iman kita akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman kita akan membuat penyakit jadi sembuh. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, mari kita lihat sekali lagi definisi iman yang saya yakin saudara udah tahu di Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sini dijelaskan iman itu adalah dasar dan iman itu adalah bukti. Nah, saya ingin jelaskan sedikit satu-satu. Iman itu adalah dasar. Tahukah saudara, bicara dasar, bicara tentang sesuatu yang penting. Karena dasar itu akan menentukan kualitas dari bangunan yang ada di atasnya. Halo. Kalau dasar pernikahan saudara kuat, maka kualitas pernikahan saudara akan kuat. Kalau dasar sebuah bangunan itu kuat, maka saudara bisa membangun apapun di atasnya. Dan bukan hanya itu, saudara bisa menikmati dalam waktu yang panjang. Tetapi kalau dasarnya nggak kuat, bangunan sebagus apapun, kalau dasar saudara nggak kuat, prestasi apapun yang saudara bangun, yang kelihatannya hebat, itu nggak akan everlasting, nggak akan long lasting. Sebentaran aja udah hancur, saudara. Karena itu bicara soal dasar, bicara tentang sesuatu yang penting. Nah, dikatakan di sini, iman adalah dasar. Di dalam bahasa Yunani, kata dasar memakai kata hypostasis, artinya keyakinan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, iman adalah dasar, artinya iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Setiap orang pasti punya harapan. Dan perlu kita sadari harapan itu adalah sesuatu yang ada di depan, yang belum terjadi. Karena itu disebut harapan. Apa harapan saudara hari ini? Dan harapan saudara itu harus ada dasarnya. Iman membuat harapan menjadi kenyataan. Ada banyak orang berharap tetapi dasarnya nggak kuat. Kamu berharap apa? Berharap sukses. Kenapa kok kamu berharap sukses? Iya, saya dulu tuh juara kelas terus. Saya bisa jadi orang sukses. Saya dulu juara kelas terus. SD juara kelas, SMP juara kelas, SMA juara kelas, TK aja saya juara. Jadi harapannya itu didasarkan oleh karena dia punya prestasi. Tahukah saudara banyak orang yang juara kelas sekarang nggak punya kerjaan? Dan itu membuktikan bahwa kalau saudara berprestasi dulu, itu bukan dasar yang teguh untuk berharap. Tetapi ada dasar yang teguh untuk berharap, yaitu yang namanya iman. Kenapa kamu percaya kamu berhasil? Karena Tuhan berkata, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar, yang kian hari bertambah terang. Matahari tambah naik, jalan hidup orang benar akan naik dan tidak akan turun. Karena firman Tuhan berkata, aku akan jadi kepala dan tidak akan jadi ekor. Kalau dasarmu karena apa kata Tuhan, maka dasar yang benar itu akan membuat pengharapanmu menjadi kenyataan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bagian yang kedua dikatakan iman adalah bukti. Kata bukti di dalam bahasa Yunani memakai kata elektos.
yang artinya kepastian. Jadi iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum kita lihat. Tetapi seakan-akan kita sudah melihatnya sekarang. Itu yang dikatakan iman adalah bukti. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, belum kelihatan. Tetapi pasti kelihatan kalau kita punya iman. Nah, saudara-saudara, dari pengharapan yang belum kelihatan, untuk menjadi kenyataan, itu ada sebuah perjalanan. Perjalanan itu namanya proses. Nah, banyak orang tidak melihat apa yang mereka harapkan karena mereka gagal di dalam proses itu. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan kepada saudara bahwa di dalam perjalanan kita menuju kepada kenyataan daripada apa yang kita harapkan, iman kita tidak bisa berjalan sendirian. Iman membutuhkan partner di dalam proses itu, saudara. Nah, ini yang akan saya bagikan buat saudara, bahwa ada 3 partner iman. Iman membutuhkan partner di dalam proses itu supaya pengharapanmu bisa menjadi kenyataan. Berapa banyak saudara punya pengharapan pada sore hari ini? Ada sesuatu yang saudara harapkan. Mungkin ada yang berharap punya kehidupan yang lebih baik. Mungkin ada yang punya pengharapan punya keuangan lebih baik. Kalau saudara punya pengharapan keuangan yang lebih baik, saudara buru-buru keluar dari grup yang namanya BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Selama saudara jadi member grup itu, saudara nggak akan pernah punya keuangan yang baik. Budget pas-pasan, gaji 5 juta, beli lipstick 3 juta, ngarepin hidup damai. Itu namanya don't dream in the whole afternoon. Jangan ngimpi di siang hari bolong, saudara. Mungkin hari ini ada yang punya harapan, saudara ingin punya jodoh. Biarlah iman saudara berjalan dengan partner ini. Ya, saudara pengen punya jodoh, saudara berdoa. Tapi ingat, jangan hanya berdoa, tapi berusaha. Ya, kalau saudara hanya berdoa terus di kamar, siapa yang saudara ketemu di kamar? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak punya bayangan bagaimana Tuhan menurunkan jodoh kalau saudara di kamar terus. Apa saudara membayangkan ketika saudara berdoa tiba-tiba langit terbuka, turunlah sinar ke kamar saudara dan jatuhlah seorang pria dan itu adalah Mr. Bean. Sebab begitulah Mr. Bean turun ke dalam bumi. Berdoa dan berusaha. Waktu saudara di gereja nyanyi sambil lihat kiri kanan. Loh, kenapa saudara ketawa? Boleh dong lihat kiri kanan. Sambil lihat kiri kanan, saudara bilang dalam hati, Tuhan, ladang sudah menguning. Yang mana yang harus saya tuai? Kita tidak pernah tahu jalan kerjanya Tuhan. Mungkin hari ini ketika saudara keluar dari tempat ini, itu akhir dari masa jomblo saudara. Enggak ada yang tahu. Wow, yang jomblo tepuk tangan. Yang umur 50 tahun jangan tepuk tangan. Kita nggak pernah tahu loh. Lagi keluar, desek-desekan, terus kesenggol. Barang saudara jatuh, waktu ngambil, cet. Pemain musik langsung nyanyiin lagu Korea. Oke, balik lagi. Iman harus berjalan dengan partner. Ada 3 partner iman. Yang pertama, partner iman yang pertama namanya adalah apa saudara? Kesabaran. Banyak orang tidak bisa mendapatkan apa yang diharapkan karena tidak sabar. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai ayat 12. Karena iman, ia juga dan Sarah, ini bicara soal Abraham, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Kenapa kok mesti pakai kalimat beroleh kekuatan? Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Walaupun usianya sudah lewat, secara usia itu sudah sulit. Tapi Abraham dan Sarah diberikan kekuatan, terutama Sarah yang melahirkan. Karena Abraham menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara-saudara, Abraham dan Sarah menerima mujizat, yaitu dengan memiliki keturunan. Kenapa saya katakan mujizat? Karena Abraham dan Sarah itu sudah menikah cukup lama dan mereka tidak memperoleh keturunan. Tetapi janji Tuhan itu datang satu hari
dalam kehidupan Abraham. Tuhan berkata, Abraham keluarlah, lihatlah ke atas. Apa yang kau lihat? Bintang. Bisakah kau menghitung banyaknya bintang? Gak bisa Tuhan. Lihat ke bawah. Apa yang kau lihat? Pasir di tepi laut. Apakah kamu bisa menghitung jumlahnya? Gak bisa Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Seperti itulah banyaknya keturunanmu. Padahal satu aja belum ada anaknya. Tapi Tuhan sudah berkata bahwa keturunan Abraham itu akan banyaknya seperti bintang dan seperti pasir. Satu aja belum nongol. Dan janji Tuhan untuk memberikan keturunan kepada Abraham, itu diberikan pada waktu Abraham umur 75 tahun. Sarah umur 65 tahun. Secara manusia sulit untuk menerima. Betul gak saudara? Secara manusia loh. Abraham kan juga manusia. Dan kita harus berpikir secara manusia juga. Sulit untuk menerima di umur segitu bahwa istrinya yang umur 65 tahun akan melahirkan. Mungkin Abraham berpikir, ngeden masih bisa gak ya dia ya? 65 tahun. Dan kemudian Alkitab mengatakan kepada kita, Abraham tetap menerima janji itu. Karena dia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Abraham tidak meragukan janji Tuhan. Karena Abraham telah melihat kesetiaan Tuhan menepati janjinya di masa-masa yang lalu. Secara manusia, kalau saudara jadi Abraham, di umur 75 tahun, istri saudara 65 tahun, tiba-tiba Tuhan bilang kamu akan punya anak. Secara logika, kita berpikir bahwa anak ini tidak akan ditunda begitu lama. Karena secara fisik Tuhan tahu istrinya udah tua, betul gak saudara? Logikanya kan begitu. Dan mungkin itu yang ada di pikiran Abraham. Tetapi apa yang terjadi? Tahun depan tidak ada anak yang lahir. 5 tahun kemudian tidak ada anak yang lahir. 10 tahun, 15 tahun kemudian, bahkan 20 tahun kemudian tidak ada anak yang lahir. Dan Ishak baru lahir 25 tahun sejak janji itu diberikan kepada Abraham. Yaitu ketika Abraham umur 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun. Ishak baru lahir. Bayangkan, seandainya Abraham tidak sabar, maka tidak ada perkara besar yang terjadi dalam hidupnya. Seandainya Abraham tidak sabar, maka tidak ada terobosan yang dialami. Seandainya Abraham tidak sabar, maka kita semua yang ada di sini tidak disebut keturunan Abraham. Tetapi karena Abraham sabar, dia menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan kita di sini adalah keturunan Abraham. Yang Alkitab katakan, kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Seringkali saudara, kita itu gak sabar. Nah, Ibrani 6 ayat 12 berkata begini, ini ayat jelas sekali. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Iman dan kesabaran membuat saudara dan saya menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan apa? Sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi harus sabar saudara. Tuhan itu punya waktu untuk setiap kita. Dan waktu Tuhan untuk setiap kita itu berbeda. Tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Orang-orang yang sabar, dia mengerti bahwa walaupun seakan-akan Tuhan tidak bekerja, tapi di balik layar Tuhan adalah Tuhan yang selalu bekerja. Orang-orang yang sabar, dia mengerti apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin hari ini engkau merasa bahwa tidak ada keadaan yang berubah. Mungkin hari ini saudara melihat seakan-akan tidak ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Mungkin hari ini saudara seakan-akan melihat bahwa Tuhan tidak bekerja. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, di balik layar Allah adalah Allah yang bekerja.
Kasih waktu Allah untuk bekerja sesuai dengan waktunya. Kasih waktu Allah bekerja sampai selesai, bukan pada waktunya kita, yaitu pada waktunya Tuhan. Ketika waktunya tiba, Dia tidak akan menunda untuk memberikan pertolongan dalam hidup saudara dan memberikan apa yang saudara butuhkan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Oh, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Kristus. Semua katakan haleluya. Seorang yang bernama Kerry Job, dia berkata begini, tetapi jika kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan dan mempercayai Dia di tengah setiap badai, kita membangun daya tahan untuk tetap berlari dalam pertandingan. Mungkin hari ini saudara seperti orang yang sedang berlari di dalam pertandingan, dan saudara mulai lemah, saudara mulai lelah. Dan Kerry Job berkata, kalau kamu mau punya daya tahan untuk bisa keep running in the race sampai mencapai garis finish di mana jawaban Tuhan ada di situ, maka engkau harus lebih mengasihi Tuhan dan engkau harus memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Pada waktu Daud terjepit, dia pengen dilempari batu, dia pengen dibunuh. Alkitab berkata, dan Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini perkuat kepercayaanmu. Hari ini belajar untuk lebih mengasihi Dia. Maka Kerry Job berkata, engkau akan tetap berlari. Karena semua yang kau lakukan, ketika engkau mengasihi Dia, ketika engkau memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan, engkau sedang membangun daya tahan untuk tetap berlari sampai garis finish. Setiap pagi saya taruh quote yang baru di dalam Instastory saya. Setiap pagi. Dan salah satu quote yang saya tulis adalah begini. Masa-masa sulit, difficult times are a period of learning to believe in God. Masa-masa sulit itu adalah masa di mana kita belajar beriman kepada Tuhan. Tuhan akan izinkan satu masa di mana orang-orang yang saudara harapkan tidak bisa bantu saudara. Tuhan akan izinkan satu masa di mana orang-orang yang saudara pikir jadi backingan saudara. Udah tenang aja dah, bisnis yang lain boleh morat-marit tapi gua punya backingan kuat. Tuhan akan izinkan orang-orang yang menjadi backingan saudara, itu seperti lenyap di telan bumi ketika saudara membutuhkan bantuan. Tuhan akan izinkan orang-orang yang dekat dengan saudara. Tuhan akan izinkan family-family yang dekat dengan saudara, yang mungkin menjadi pengharapan saudara, mereka nggak bantu saudara. Tuhan akan izinkan orang-orang yang selalu bilang sama saudara, kalau lu punya masalah telepon gua ya. Begitu saudara telepon dia bilang apa? Dia nggak bantu saudara. Kenapa kalau lu nggak bantu gua? Kan gua bilang lu suruh telepon doang. Nah lu udah telepon, terima kasih. Gue udah tahu lu punya masalah. Tuhan akan izinkan di mana saudara merasa seorang diri dan saudara hanya tahu bahwa cuma ada Tuhan di dalam hidup saudara. Dan di situ Tuhan akan membuktikan kepada saudara, God is more than enough for you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Memiliki Tuhan itu lebih dari cukup buat saudara. Orang lain bisa berubah, anakmu bisa berubah, temanmu bisa berubah. Tapi Alkitab berkata Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Jadi inilah partner iman yang pertama. Namanya adalah kesabaran. Katakan sama-sama, sabar. Sekarang pakai gaya begini, sabar gitu. Elus dada sendiri, jangan dada orang lain. Ini partner iman yang pertama. Yang kedua, partner iman yang kedua namanya obedience atau ketaatan. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Pada waktu Yosua ingin menguasai kota Yeriko, maka Tuhan memberikan satu perintah yang gak masuk akal buat Yosua. Yosua ngerti bagaimana caranya berperang. Yosua gak perlu diajarin berperang. Tetapi pada waktu itu, Tuhan memberikan satu perintah yang sama sekali di luar dari pikiran dia. Gak pernah terlintas dalam pikiran dia. Yosua tidak diminta berperang, tapi Tuhan berkata apa? Bentuklah, bangunlah barisan pujian dan barisan pengangkat tabut Tuhan. Gak disuruh siapkan barisan senjata, gak disuruh susun strategi perang, gak disuruh nempatin di sini, di sini, di sini. Gak disuruh itu. Tapi Tuhan suruh apa? Siapkan barisan pujian dan pengangkat tabut Tuhan. Dan kelilingi tembok itu. Buat saudara yang mungkin dulu sekolah minggunya suka bolos, saya kasih tahu bahwa tembok Yeriko itu bukan dikelilingin 7 kali. Tetapi 13 kali. 6 hari pertama 1 kali, hari ke-7 7 kali. 6 tambah 7, 13.
Ya. Yosua diminta kelilingin tembok itu. Ini satu perintah yang gak masuk akal. Di luar kebiasaan. Di mana-mana Yosua udah ngerti kalau mau nguasain satu kota harus perang. Tapi ini disuruh kelilingin tembok. Doesn't make sense buat dia. Dan kemudian apa? Gak boleh bawa senjata lagi. Ini kan mati konyol. Gimana kalau nanti orang-orang di kota Yeriko itu mendengar, karena mereka tuh orangnya nggak sedikit, mereka orangnya banyak. Nanti kalau mereka bunuh kita dari atas tembok bagaimana? Kemudian yang lebih aneh lagi, Tuhan bilang apa? Selama kamu kelilingin tembok itu, nggak boleh ada seorang pun bicara. Dan saya hampir 100% yakin nggak ada wanita di situ. Hampir loh, saya belum tanya Tuhan. Cuma pemikiran saya kalau ada wanita gagal, jadi tembok Yeriko nggak ada di Alkitab. Baru jalan sebentar, aduh panas, kertas minyak. Kan Tuhan bilang nggak boleh ngomong dikit aja udah fail, saudara. Satu perintah yang tidak biasa, satu perintah yang aneh, tetapi Yosua mentaatinya. Di luar daripada pikiran dia. Tapi Yosua mentaatinya. Dan itulah yang menyebabkan Yosua melihat mujizat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita gak bisa taat sama Tuhan. Kenapa? Apa yang Tuhan minta, apa yang saudara dengar dari firman Tuhan, petunjuknya Tuhan kepada saudara, itu tidak sesuai dengan ilmu yang saudara pelajari. Itu gak sesuai dengan pikiran saudara. Saudara berdoa sama Tuhan, saudara minta tolong sama Tuhan. Saudara mulai ngebayangin pasti Tuhan jalannya begini. Ketika Tuhan memberikan jalan yang tidak sesuai dengan pikiran saudara, saudara tidak bisa taat. Karena itu saudara gak bisa terima terobosan dalam hidup saudara. Ketika perintah Tuhan tidak sesuai dengan jalan pikiran saudara, satu-satunya cara untuk saudara tetap melihat mujizat adalah taat walaupun saudara tidak mengerti. Jalan Tuhan tidak selalu bisa diselami oleh otak kita yang terbatas. Jalan Tuhan seringkali bertentangan dengan ilmu yang kita tahu. Banyak kali kita gak bisa taat, saya tulis di sini karena perintah Tuhan seringkali tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Saya ingat waktu dulu ketika saya masih gereja masih baru saudara. 2 ruko, jemaat juga belum banyak. Kemudian saya waktu itu baru awal-awal full time saudara ya. Kerja di gereja, waktu itu juga saya terima tiap bulan persembahan kasih, gak layak disebut gaji lah. Persembahan kasih saudara. Dan saya ingat waktu itu ada satu peristiwa yang gak pernah saya lupakan. Satu kali saya membutuhkan sejumlah uang. Karena harus membayar sesuatu. Dan hari Senin itu adalah deadline-nya saudara. Nah saya lagi berdoa sama Tuhan minta berkat. Hari Selasa, jadi 1 minggu sebelumnya, ketika saya lagi kerja di kantor, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati nurani saya. Lewat hati nurani saya. Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Dan seringkali Tuhan bicara lewat hati nurani kita. Untuk mengambil sejumlah uang yang belum cukup untuk bayar hari Senin itu. Tuhan minta suruh ambil dan Tuhan sebutin jumlahnya. Nah saya agak kurang suka kalau Tuhan sebutin jumlahnya. Terus terang saudara. Apalagi dalam keadaan kepepet begitu saudara. Dan waktu itu Tuhan sebutin jumlahnya dan cukup besar. Tuhan minta untuk saya ambil dan saya transfer ke seorang teman baik saya. Nah saya nggak tahu teman baik saya itu lagi ada apa. Dan waktu suara itu muncul, saya doa sama Tuhan. Tuhan ini dari Tuhan bukan. Kenapa? Karena Tuhan tahu saya lagi butuh. Logikanya adalah kalau pembukuan lagi merah, itu caranya supaya hijau disuntik dana. Kalau dikeluarin lagi, itu nanti bisa warnanya kayak wes lagi malam minggu. Kayak begitu tuh. Merah gelap. Itu yang di otak saya dan itu ilmu ekonomi yang saya pelajari waktu saya kuliah. Tuhan minta keluarin, saya bilang Tuhan tahu saya lagi butuh. Ini kalau dikeluarin makin jauh dong. Jumlahnya juga lumayan. Saya bilang tapi kalau ini dari Tuhan kasih saya peneguhan. Dan saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan kemudian ngomong lagi lewat suara hati nurani saya. Pesan yang sama dengan jumlah yang tidak didiskon. Ya udah. Saya tahu bahwa ini dari Tuhan, confirm. Saya telepon teman saya, lu lagi di mana? Lagi di kantor, gini-gini. Udah kita basa-basi, saya bilang, gini deh, gue gak mau lama-lama telepon lu.
Sebetulnya gue telepon lu cuma mau minta nomor rekening lu. Karena barusan Tuhan ngomong sama gue untuk gue transfer uang ke lu. Gue gak tahu lu ada apa, saya bilang. Lu gak usah cerita, gue juga gak mau tahu. Gitu. Soalnya bukan urusan saya bilang. Urusan saya adalah saya minta nomor rekening, saya transfer, nanti saya info. Lu gak usah cerita, gue gak mau tahu. Dia nangis. Panjang dah. Habis dia nangis, dia cerita kan. Akhirnya dia cerita, saya dengerin, dia bersyukur juga sih. Cerita itu mengkonfirmasi bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Terus saya bilang, ya udah klop dong. Lu kasih nomor rekening lu, gua transfer, nanti gua info. Dia bilang, oh udah gak usah lah. Gua gak mau. Gua pengen coba sendiri gini-gini. Udah lu jangan ngeyel. Tuhan kan udah ngomong sama gua. Ya udah. Gak mau, gua gak mau ngerepotin lu. Enggak, gua gak repot. Hati saya langsung bilang, repot tahu. Hati saya berontak demo di dalam, saudara. Saya bilang begini, udah gini deh, bagaimanapun juga ya, lu nolak hari ini pun, besok pagi gue akan datang ke rumah lu. Antar ini uang, karena Tuhan udah bicara. Jadi kita gunakan cara yang mudah, praktis, aman, damai sejahtera, tidak ada kerusuhan, nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya dia berikan nomor rekening itu, saya transfer, udah kelar, saya bilang Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya dan engkau lakukan bagianmu. Waktu saya bilang engkau lakukan bagianmu, semua kesaksian yang pernah saya dengar itu terlintas. Wow, Tuhan suruh saya kasih uang sore ini kepada seseorang. Besok pagi ada orang datang naik Mercy bawa duit 1 kilo loh. Wah, itu semua muncul kesaksian-kesaksian seperti itu. Dan saya juga berkata dalam hati saya, pasti Tuhan akan bekerja seperti itu. Besok pagi ada yang datang bawa duit 1 kilo, tapi saya nggak mau 1 kilo recehan. Otak saya mikir begitu. Bahwa besok pagi Tuhan akan kirim orang untuk memberkati saya. Karena saya udah lakukan. Besok pagi nggak terjadi apa-apa. Hari Rabu tidak ada yang terjadi. Hari Kamis tidak ada yang terjadi. Nah, hari Jumatnya saudara, sama seperti hari Rabu dan Kamis. Tidak ada yang terjadi. Hari Sabtu malam Minggu pun menjadi kelabu karena tidak ada yang terjadi. Hari Minggu, saya harus mimpin pujian sepanjang hari itu di gereja kami. Saya bangun pagi 4:30, saya berdoa saat teduh, kemudian saya mau mandi. Ketika saya mau mandi, saya nyalain dulu handphone. Nah handphone itu nyala kan gak langsung dapat sinyal. Dia ada mereknya dulu lah, keluar segala macam. Begitu handphone itu dapat sinyal, langsung ada telepon masuk. Jadi bukan SMS, bukan apa, telepon masuk. Nah saya itu agak parno, takut kalau terima telepon Minggu pagi. Karena telepon Minggu pagi itu selalu isinya berita buruk. Pengcancelan pelayanan. Ntar ada singer bilang, kok maaf kok, aduh saya sakit perut mendadak, udah 12 kali ke toilet. Ntar ada pemain musik bilang, kok ban saya kena paku, 63 pakunya loh kok. Saya pikir ini ban apa kuda lumping gitu kan. Jadi kalau saya dengar telepon Minggu pagi, saya tuh takut benar. Nah begitu saya lihat di layar handphone saya, nama yang muncul di situ bukan nama salah seorang tim saya. Tapi nama salah seorang teman saya, teman sekolah. Nah teman sekolah saya ini unik saudara. Dia hanya akan telepon saya untuk 2 alasan. Yang pertama, kalau dia berdoa dengar suara Tuhan, pesan Tuhan buat saya. Dia akan telepon saya menyampaikan itu. Tuhan punya pesan buat lo. Yang kedua, kalau dia punya masalah. Kalau dia tahu saya lagi ada di Jakarta, dimanapun saya, dia akan datang ketemu saya walaupun cuma sebentar, minta didoain tumpang tangan. Setelah itu bisa 2 tahun gak telepon. Indahnya hidup. Dan pagi itu nama itu yang muncul. Saya lagi pikir ini pasti masalahnya berat. Ya nggak ada orang ngajak ngobrol hahaha jam 5 pagi. Ini pasti masalahnya berat. Saya angkat telepon itu, kemudian dia tanya, lu lagi di mana? Sorry, gue nggak punya banyak waktu, gue mau pelayanan. Kalau lu mau cerita, nanti malam dah. Udah kelar jam 10 gitu, gue udah kelar dah. Gue punya banyak waktu, lu mau ngobrol sejam, 2 jam, seminggu, 2 minggu, gue bisa. Kita ngobrol lah, saya bilang. Tapi sekarang nggak bisa, gue mesti ini. Terus saya tanya buru-buru, lu lagi di mana? Gue lagi liburan sama keluarga gue, puji Tuhan, bukan masalah keluarga berarti. Terus dia bilang gini, oke, gue cuma minta waktu lu sebentar aja, gue memang nggak lama-lama. Tadi pagi 3:30 gue bangun, gue doa, dan waktu gue doa, Tuhan itu ngomong jelas sama gue, bahwa pagi ini gue harus kasih lu berkat. Wih, deket lu udah.
Pagi ini gue harus kirim berkat ke lu. Gue mau minta nomor rekening lu. Saya bilang begini sama dia. Udah gak usah, lu udah banyak memberkati gue. Lu pakai aja berkat itu buat liburan, lu kan lagi liburan. Gak usah repot-repot kirim berkat. Saya gak enak juga saudara, karena dia tuh, dia orangnya suka memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan beberapa kali dia memberkati saya, dan saya bilang gak usah lu pakai aja buat liburan. Terus dia bilang begini, Jeff lu kan tahu karakter gue, lu kan bukan kenal gue baru seminggu 2 minggu. Lu tahu kalau Tuhan ngomong apa, gue mesti lakuin itu. Tolong kasih gue kesempatan untuk diberkati karena gue mentaati Tuhan. Ada gak di antara saudara yang dapat pesan kayak gini hari ini? Akhirnya saya kasih nomor rekening saya sama dia. Nah, manusia tuh jeleknya begitu. Diminta nomor rekening gak mau ngasih, begitu ngasih dipikirin. Kelar ibadah pertama saya cek kok belum masuk. Rekening saya gak berubah. Saya bilang Yesus bukan hanya Tuhan saja yang tidak berubah. Jangan sampai rekening saya ikut-ikutan Tuhan Yesus dong. Biar Yesus saja yang tidak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Saya mengharapkan perubahan. Akhirnya saya berpikir begini. Ini saya gak baik nih begini nih, jadi berharap sama manusia. Saya akhirnya bilang, Tuhan saya gak mau ngecek-ngecek. Kalau memang dari Tuhan pasti Tuhan ingetin. Sepanjang hari ini, sebelum ibadah saya selesai, saya gak akan touch itu handphone untuk ngecek. Jadi waktu saya istirahat setelah ibadah pun, saya gak ngecek. Walaupun jari saya selalu maunya miring ke handphone. Selesai ibadah malam itu, pulang ke rumah udah santai baru saya cek. Ternyata udah masuk. Tuhan udah kirim berkat. Tuhan pakai dia memberkati saya 80 kali lipat dari apa yang saya beri kepada teman saya. Tunggu. Jangan tepuk tangan gara-gara 80-nya. Yang saya mau ceritakan moral story-nya adalah gini. Waktu Tuhan minta saya, nangkep? Nggak sesuai dengan pikiran saya. Susah untuk ngelakuinnya. Karena yang saya tahu adalah kalau keuangan merah mau diijoin perlu suntik dana. Seringkali kita tidak bisa mengalami terobosan karena kita nggak taat. Kenapa kita nggak taat? Karena apa yang Tuhan suruh nggak sesuai dengan ilmu yang kita tahu. Kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Kalau saudara merasa lebih hebat dari Tuhan, nggak usah doa dong sama Tuhan. Tuhan, saya udah punya restoran buka setahun, tapi keuangannya merah Tuhan. Berkati saya Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Mulai besok selama 1 bulan, setiap siang sediakan nasi bungkus, kasih makan 50 orang miskin. Mau taat gak? Gak sesuai loh. Keuangan udah merah sekarang. Tapi Tuhan bilang apa? Setiap hari, selama 1 bulan, kasih makan 50 orang miskin setiap siang, beli nasi bungkus. Ayo. Mau taat gak? Bisa gak saudara taat? Sekali lagi saya mau katakan pada waktu petunjuk Tuhan tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan. Satu-satunya jalan untuk tetap melihat mujizat adalah taat walaupun tidak mengerti. Tuhan itu seringkali menuntun kita seperti GPS. Tahu ya GPS ya? GPS goblok pasti sampai. Saudara gak perlu keahlian khusus untuk pakai itu. Waktu saudara pakai GPS, saudara pasti punya pengalaman, seringkali GPS itu membawa saudara kepada jalan-jalan yang belum pernah saudara lalui. Tiba-tiba jalannya menyempit. Tiba-tiba nggak ada orang. Muncul makhluk-makhluk aneh di sekitar saudara. Saudara bertanya dalam hati saudara, benar gak nih ya jalannya, betul gak? Karena saudara udah ada di framework saudara bahwa kalau ke situ jalannya mesti lewat sini. Tapi ketika GPS bawa saudara ke jalan yang lain, saudara mulai wondering, ini benar gak ya jalannya? Tapi ketika saudara ikutin itu, walaupun saudara gak ngerti dan belum pernah, endingnya saudara nyampe ke tujuan. Bahkan biasanya lebih cepat. Dan pada waktu saudara nyampe di tujuan saudara, apa yang saudara dapatkan? Saudara dapat pengalaman baru bahwa ternyata ada jalan ini untuk menuju ke situ. Ketika saudara nyampe di tujuannya Tuhan, waktunya Tuhan, saudara akan dapat pengalaman baru bahwa ternyata Tuhan bisa bekerja lewat cara yang gak pernah saudara pikirkan. Oh, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dia Allah yang besar, dia Allah yang ajaib. Saya tulis di sini,
We cannot always understand God's way, but we can always trust it. Kita gak selalu bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan, karena dia terlalu besar untuk diselami oleh otak kita yang segini doang. Tapi kita dapat selalu mempercayai bahwa jalannya pasti yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir. Partner iman yang terakhir namanya adalah keberanian. Katakan sama-sama, 2, 3. Ibrani 11 ayat 27 sampai 29. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara-saudara, ini kisah mengenai Musa. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup Musa. Karena apa? Karena Musa berani bertindak. Diperlukan keberanian untuk menjejakkan kaki di Laut Merah. Diperlukan keberanian bahkan untuk berjalan di tengah-tengah Laut Merah itu. Seringkali saudara, Tuhan itu tidak memperlihatkan kepada saudara jalan yang harus saudara lalui. Tapi dia meminta Anda untuk bertindak. Pada waktu Petrus ada di atas perahu, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Yesus berkata, Petrus keluarlah dari atas perahu, dari dalam perahu. Waktu Petrus di dalam perahu, waktu Petrus mau keluar, Petrus tidak melihat bahwa laut itu berubah jadi tanah yang rata untuk dijalani. Laut tetap laut yang sama. Tetapi ketika Petrus mulai keluar dari perahu, dia mulai merasakan laut yang sama itu berubah menjadi beton yang kuat. Dia bisa berjalan di atas air. Waktu Tuhan suruh murid-muridnya bagikan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti itu tidak berubah jadi pabrik roti. 2 ikan itu tidak berubah menjadi gudang cold storage tempat penyimpanan ikan. 5 roti dan 2 ikan tetap benda yang sama. Tapi ketika mereka mulai bagikan 5 roti itu, mereka mulai bagikan 2 ikan itu, mujizat terjadi. Saya mau katakan kepada saudara, seringkali Tuhan menunggu Anda untuk bergerak lebih dulu, baru ia akan menunjukkan arahnya kepada Anda. Seringkali Tuhan menunggu Anda untuk bergerak lebih dulu, melangkah lebih dulu, walaupun Anda belum melihat. That's why kita disebut orang beriman. Kalau saudara mau melihat semuanya dulu baru saudara jalan, nggak usah jadi orang beriman. Semua orang bisa kok. Betul nggak saudara? Kalau semuanya clear dulu, oh jalannya begitu. Kita udah tahu semuanya baru kita jalan. Nggak usah jadi orang beriman. Orang dunia pun tanpa Tuhan bisa lakukan itu karena semuanya jelas. Tapi kenapa kita disebut orang beriman? Karena walaupun kita nggak melihat 100 langkah yang akan kita jalani, kita hanya melihat 2 langkah di depan. Kita melangkah di langkah pertama, kita melangkah di langkah kedua. Langkah ketiga kita nggak bisa lihat, tapi kita tetap percaya. Waktu kita melangkah, langkah ketiga itu pun diterangi oleh Tuhan. Itulah jalan orang beriman. Jadilah berani. Seringkali Tuhan bukan tidak memberi kesempatan kepada saudara. Ada banyak orang yang saya lihat dalam hidupnya, kesempatan itu sudah ada di depan. Mereka minta kesempatan, Tuhan udah kasih. Tapi mereka gak berani melangkah. Karena mereka belum lihat. Sehingga kesempatan itu beralih kepada orang lain. Tuhan kasih saya kesempatan, dikasih lagi sama Tuhan. Tapi mereka gak berani bertindak. Sehingga kesempatan itu lewat. Saya mau katakan, dalam hidup kita ada kairosnya Tuhan. Jangan biarkan kairos itu lewat dalam hidup saudara. Beriman kepada Tuhan. Percaya, berani bertindak. Berani melangkah. Pak, kalau saya udah doa, udah minta sama Tuhan, saya udah doa seminggu, tapi Tuhan gak bicara. Tuhan, saya gak dengar suara Tuhan. Hati nurani saya juga gak dipakai Tuhan untuk berbicara. Bagaimana Pak? Sedangkan besok saya harus memutuskan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan bisa bicara lewat apapun. Bahkan ketika saudara merasa seakan-akan Tuhan gak bicara. Waktu saudara harus memutuskan dan engkau memilih keputusan saudara. Pilihan saudara pun dituntun oleh Roh Kudus. Dan itu cara Tuhan berbicara kepada saudara. Jangan batasi Tuhan. Percaya walaupun saudara gak mengerti. Yang terakhir, iman dan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersama. Anda harus memilih mana yang Anda biarkan bertumbuh dalam kehidupan Anda. Iman dan kekhawatiran bukan hopeng yo. Bukan hopeng.
nggak bisa jalan sama-sama. Anda harus memilih mana yang Anda biarkan bertumbuh. Ketika imanmu bertumbuh, maka nggak ada space untuk yang namanya kekhawatiran. Ketika imanmu jadi besar, maka nggak ada ruang untuk yang namanya kekhawatiran. Saya berdoa supaya kita semua boleh berjalan di dalam iman. Kadang-kadang ada hal-hal yang gak jelas di depan kita. Tapi selama engkau berdoa dan engkau minta kepada Tuhan yang besar untuk menuntun, berjalanlah dengan berani. Karena Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang bisa membelah laut merah. Dia adalah Tuhan yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu untuk memberikan yang terbaik. Dan Dia akan selalu berikan yang terbaik dalam hidupmu. Selamat berjalan di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. One more time. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.